Halo teman-teman semua, aku Sadam Permana, sarjana hukum yang akan membahas kasus hukum setiap minggunya. Dan di hari ini, aku akan membahas sebuah kasus yang cukup menyayat hati tentang kasus hilangnya seorang anak yang bernama Angeline yang berusia 8 tahun. Tahun 2015, Indonesia dikejutkan oleh hilangnya seorang anak di Bali yang berusia 8 tahun. Poster Find Angeline pun bertebaran. Media nasional ramai. Ibu angkatnya menangis di depan, berusaha untuk mencari di mana anakku. Tetapi 3 minggu kemudian, dunia seakan berbalik. Angeline ditemukan tewas di halaman rumahnya sendiri. Dan pelakunya adalah orang yang menangis di depan semua orang saat ia dinyatakan hilang. Kak Azim, apa yang lo ketahui tentang kasus ini? Karena dulu kasusnya sempat viral banget di tahun 2015. Publik ramai, semua orang membicarakan ini. Apa yang lo ketahui, Kak? Iya, gue tahu ini cukup ramai pada tahun itu. Dan yang bikin mencengangkan ya pas tahu pelakunya itu sih. Iya. Itu yang bikin kayak, soalnya kan dia bermanuver, berdrama dan lain-lain kan. Iya. Itu. Ini sangat kayak di film-film ya, kayak karena ketika gue pun nonton pada saat itu ya, gue melihat tidak ada kecurigaan gitu, karena pelakunya dalam hal ini adalah ibunya sendiri yang berusaha untuk mencari di mana anakku, dan dengan begitu meyakinkannya menangis histeris di kamera merekam semuanya, jadi tidak ada bentuk kecurigaan gitu. Dan gini, lo pribadi punya anak ya, Kak ya? Bagaimana perasaan lo ketika anak lo hilang gitu? Kalau misalnya hal itu terjadi, apa yang mungkin akan lo rasakan, Kak? Udah pasti paling pertama mengupayakan segala cara untuk mencari sih. Karena pasti pengennya kan dalam kondisi selamat, maksudnya ditemukan dalam kondisi sehat, selamat gitu. Jadi mengupayakan untuk mencari terlebih dahulu. Baik. Kita akan langsung membahas kasus ini secara bersama-sama, Kak, dan teman-teman semua. Mulai dari kronologi kasusnya, kita akan membahas dari aspek hukumnya seperti apa. Kita akan membahas berbagai macam misteri-misteri dalam kasus ini dan apa yang bisa kita pelajari secara bersama. Pada tanggal 16 Mei tahun 2015, ada laporan anak hilang. Margriet Christina Megawe melapor ke polisi bahwa anak angkatnya Angeline hilang. Angeline terakhir terlihat bermain di depan rumahnya. Polisi bergerak, warga pun ikut mencari pada saat itu. Media sosial ramai dengan tagar Pray for Angeline dan juga poster Find Angeline ditempel di mana-mana. Di jalan, di sosial media, semua orang berusaha untuk mencari kemana Angeline. Margriet tampil di depan kamera menangis, memohon bantuan. Publik pun bersimpati. Pencarian dilakukan selama 3 minggu. Namun Angeline pada saat itu pun masih belum ditemukan. Rumahnya diperiksa berkali-kali. Anjing pelacak diturunkan, dicari ke pantai, dicari ke kebun, tapi hasilnya nihil. Anehnya, keterangan Margriet sering berubah-ubah. Disinilah timbul kecurigaan. Pada tanggal 10 Juni tahun 2015, ini menjadi momen yang menjadi titik balik dari kasus ini. Polisi kembali memeriksa rumahnya. Dan di dekat kandang ayam, ada gundukan tanah yang mencurigakan dengan bau busuk. Saat digali, jasad Angeline ditemukan. Tubuhnya terbungkus bed cover, dan yang mirisnya lagi, ada boneka kecil dan juga ada tali. Bagaimana tanggapan Kak Azim? Ya, benar, ini sangat dramatis. Dan untuk seorang ibu melakukan seperti ini terhadap anaknya, apapun status ibunya ya, tidak dibenarkan sih. Gue gak tahu ini sebenarnya boleh atau enggak, tapi membayangkan trauma yang dialami mungkin dari kasus ini, karena ada boneka yang ditemukan
di dekat jasad korban. Itu pasti menyakitkan hati kita semua ya. Oke, mari kita melihat ke dalam hasil autopsinya teman-teman. Ada bekas jeratan di leher, ada luka benturan di kepala, dan penyebab kematiannya adalah pendarahan otak. Dan perkiraan tewasnya adalah sudah sejak awal dilaporkan hilang. Jadi dalam waktu 3 minggu itu memang Angeline ini sudah berpulang pada saat itu. Dan fakta ini membongkar kebohongan dari Margriet. Dari sosok ibu yang kehilangan, dia berubah menjadi tersangka utama. Dalam persidangan muncul beberapa latar belakang. Yang pertama, ternyata Angeline sering diperlakukan kasar. Saksi tetangga mendengar anak itu sering dimarahi. Ada konflik keluarga, termasuk juga ada masalah ekonomi di dalamnya. Dan jaksa menyebut kemarahan Margriet meledak dan berujung pada tindak kekerasan yang fatal. Bagaimana dengan fakta hukum, pasal yang menjerat, penjelasan pasalnya, dan putusan terhadap para pelaku? Pertama, ada Margriet Christina Megawe, ibu angkat yang didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mari kita melihat isi dari putusannya, atau dalam hal ini adalah amar daripada putusannya. Di Pengadilan Negeri Denpasar, 29 Februari 2016. Margriet terbukti sah bersalah melakukan pembunuhan berencana dan dia dihukum penjara seumur hidup. Jadi Margriet ini juga nggak berjalan sendiri dalam mengeksekusi Angeline. Dan yang dikagetkan di sini ada yang terlibat itu adalah asisten rumah tangganya, yaitu Pembantu Agus. rumah tangganya. Agus ini yang turut membantu pembunuhan daripada Angeline. Ia didakwa dengan pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan kejahatan. Dan di dalam putusannya, ia terbukti membantu membungkus dan juga menguburkan jasadnya. Dan dia dihukum 10 tahun penjara. Berarti dari tahun kasusnya 2015, 10 tahun kemudian, tahun 2025. Iya, harusnya udah. Berarti tahun ini. Iya. Oh, putusannya 2016 ya. Di pasal 340 KUHP yang isinya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Di pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu kejahatan. Pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi si Agus ini awalnya kan dia nggak tahu nih bahwa Angeline ini dapat perlakuan seperti itu ya. Oke. Nah, sempat diiming-imingi oleh si Margriet ini bahwa dia nanti kamu akan saya berikan sejumlah uang bernilai 200 juta. 200 juta untuk apa, Kak? Ya untuk membantu menghilangkan jejaknya ini. Gue masih belum menemukan sebenarnya why. Apa alasan dari Margriet ini membunuh Angeline? Kenapa gitu? Anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, tidak punya kesalahan dan dosa juga. Dan dalam hal ini kan Margriet mengangkat Angeline ya. Untuk menjadi anak angkatnya. Kenapa menurut lo, Kak? Gue sih merasa sepertinya memang ada semacam anger issue yang akhirnya bukan lagi hanya verbal, tapi juga fisik jadinya. Yang kemudian dilimpahkan kepada korban. Betul. Oleh karena itu, mari kita membahas beberapa misteri-misteri dari kasus ini. Kenapa jasadnya baru ditemukan setelah 3 minggu? Padahal ternyata jasad korban ada di rumahnya sendiri. Karena penggalian detail itu baru dilakukan setelah ada bau busuk di halaman belakang. Karena kan tadi udah gue jelasin, Kak, udah dicari
keliling rumah juga, tapi juga nggak ketemu. Tapi kemudian baru ketahuan setelah bau busuk itu keluar. Kan di sini kalau gue tahu ya di kasus ini tuh, itu kan dia disamarin dengan cara deket dengan kandang ayam ya. Jadi baunya, wah oke. Jadi biar bau kandang ayam tuh menutupi bau jasadnya. Betul. Dan sebenarnya dari pihak kepolisian itu udah pakai anjing pelacak. Tapi anjing pelacak itu cuman mondar-mandir doang, dia nggak mencium itu. Karena mungkin bau dari kandang ayamnya. Betul. Sampai akhirnya mungkin jasad itu baunya udah benar-benar mendominasi dibandingkan bau ayam itu sendiri gitu. Betul. Nah, misteri yang kedua adalah kenapa Margaret tega membunuh Angeline. Ada dugaan kombinasi faktor pola asuh yang keras, konflik ekonomi, dan juga ketidakharmonisan keluarga. Dan yang seingatnya gue ya kayak ibu kandung dari Angeline ini juga turut speak up tentang kematian daripada anaknya. Apa yang lo ketahui Kak tentang ibu kandung dari Angeline? Gue kalau ibu kandungnya nggak terlalu tahu banyak ya. Cuman gue merasa seorang orang tua ketika punya anak itu kan adalah salah satu orang yang masih polos, banyak menanya. Nah, sedangkan orang dewasa itu tadi bener yang udah disampaikan, itu pasti punya ada mungkin latar belakang ekonomi yang lagi kurang baik-baik, terus juga kayak harmonisan keluarga. That's why mungkin Angeline pun sebenarnya cuman ya sebagai anak kecil yang kayak aku mau makan, tapi mungkin nanya timingnya kurang tepat. Dan kebijaksanaan sebagai orang tua itu juga harus bisa wise gitu ketika menghadapi anak yang kayak gitu. Dan menurut gue Margaret ini lagi tidak di posisi yang ya tepat sebagai orang tua bisa menarik nafas, oke, apa nih, tapi benar-benar langsung main tangan, fisik, dan itu yang bahaya banget sih. Ini yang sangat berbahaya sekali dan sangat bejat sekali ketika telah melakukan kekerasan fisik, verbal, emosional kepada seorang anak di bawah umur. Tapi ada misteri lagi Kak, bahwa awalnya Agus ini yang merupakan asisten rumah tangga di rumahnya sempat mengaku bahwa dia itu adalah pelakunya. Nah, ini diduga karena tekanan dan juga kebingungan, tapi fakta persidangan menunjukkan dia hanya membantu, bukan pelaku utama. Jadi ketika dia mengakui bahwa dia adalah pelakunya, ternyata yang merupakan pelaku utamanya itu memang Margaret ini, dan dia adalah pembantu dari kasus ini. Tapi Kak, dari perjalanan kasus ini, apakah lo tahu endingnya seperti apa? Nggak tahu gue. Setelah hampir 9 tahun menjalani hukumannya, pada Desember 2024, Margaret Christina Megawe meninggal dunia di lapas perempuan Kerobokan akibat gagal ginjal kronis. Dan ia tidak pernah keluar penjara sebagai orang yang bebas. Oh, berarti dia udah meninggal? Dia telah meninggal karena gagal ginjal. Gimana menurut lo dari pembahasan kasus ini, Kak? Nah, ini tuh kali keberapa kita ngetik video bahwa pelakunya meninggal lebih dulu sebelum menghabiskan masa tahanannya. Betul. Dan ya menurut gue ini udah hukum alam, dan ya rest in peace buat Margaret. Cuman gue tidak membenarkan perilakunya yang dia lakukan ke Angeline. Ya. Teman-teman, sejujurnya gue pribadi bener-bener lagi di posisi yang cukup down karena mengingat kembali tentang kasus ini sebenarnya. Tapi aku yakin dan percaya dengan pembahasan kita di kasus ini, kita mengambil satu pelajaran besar bahwa ketika kita sudah mendapatkan amanah dan dititipkan amanah untuk menjaga seorang anak, amanah itu yang harus kita jaga selalu. Jangan sampai dengan permasalahan yang kita sebagai orang dewasa miliki kita limpahkan kepada anak dan anak menjadi korban. Korban kekerasan anak masih terjadi sampai hari ini. Maka dari itu,
Mari bersama-sama teman-teman, kita terus mengawal berbagai macam kasus kekerasan terhadap anak, agar kiranya tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan dari orang lain. Aku juga ingin mengucapkan semoga Angelin tenang di sana dan keadilan menyertai kepergian Angelin. Aku Sadam Permana, terima kasih sudah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya.